Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam room ini dalam rangka demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Baik, Ibu, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama melaksanakan praktik coaching dengan diamati oleh pengamat atau observer yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya Arifuddin berperan sebagai pengamat, kemudian nanti Ibu Saidah berperan sebagai coach dan Ibu Ismi berperan sebagai coaching. Bu Saidah dan Bu Ismi nanti yang akan melakukan praktik coaching dan saya akan menjadi observer selama kegiatan praktek. Namun sebelum kita mulai kegiatan praktik coachingnya, terlebih dahulu saya akan berbincang-bincang dengan Bu Saidah selaku coach terkait dengan kompetensi-kompetensi yang akan diangkat dalam praktek coaching Bu Saidah nantinya. Kira-kira begitu. Bu Saidah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ya kelihatan dari semangat Bu Saidah hari ini cerah. Mudah-mudahan semangatnya juga berjalan dengan lancar pada kegiatan nanti Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik Bu Saidah, kita akan ngobrol sedikit. Pada kesempatan ini sebelum Bu Saidah nanti melakukan praktik coaching, kira-kira nanti dalam prakteknya Bu Saidah kan berperan sebagai coach ya pada praktik coaching nanti. Nah kira-kira persiapan apa yang Ibu Saidah sudah lakukan? Tentunya untuk praktek coaching nanti saya akan menggunakan satu metode dengan alur tita yang memang kita gunakan Pak ya, yakni menggunakan dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan pada praktek coaching nanti bersama Ibu Ismi, begitu Pak? Oh baik, jadi menggunakan alur tirta. Baik. Ya. Untuk coaching nanti, dari alur itu kira-kira kompetensi apa yang Ibu Saidah ingin kembangkan dalam prakteknya nanti? Sebenarnya Pak, dalam praktek ini nanti ada beberapa. Di antaranya adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach itu sendiri. Itu begitu Pak? Baik, luar biasa sekali Bu Saidah. Nah, untuk lebih detailnya kira-kira nanti
kompetensi mana yang akan menjadi observasi dari Bu Saidah di antara kompetensi yang tadi Bu Saidah sudah sampaikan? Saya akan lebih mengarahkan pada pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching, begitu Pak? Baik, jadi fokusnya adalah pada pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri. Begitu ya Bu Saidah ya? Nah, Ya, kira-kira begitu, nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Saidah, apa nih kira-kira nih indikatornya? Dalam hal ini indikatornya saya ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian dengan cara bertanya berdasarkan mendengarkan coachee itu sendiri Pak. Baik, jadi indikatornya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan berdasarkan mendengarkan dari coach itu sendiri. Baik, luar biasa Bu Saidah kalau begitu. Jadi selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bu Saidah untuk melakukan coaching. Semoga dari apa yang Bu Saidah sampaikan mengenai kompetensi kemudian indikator dalam coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Selanjutnya saya ucapkan selamat dan saya persilakan kepada Bu Saidah untuk melakukan praktik coaching. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Saidah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Maaf loh Bu mengganggu waktunya Ibu hari ini. Iya Bu, tidak apa-apa. Ada apa nih Bu Ismi? Ingin berbicara tentang apa? Begini Bu, saya ini ada masalah satu murid. Dimana murid saya ini kurang fokus. Siswa saya ini anaknya selalu mendengarkan penjelasan saya di depan. Dan apalagi disuruh maju, siswa tersebut bisa mengerjakan soal Bu. Terus saya diberikan soal di depan tuh dia maju mengerjakan bisa. Namun ketika tugas mandiri suka bercerita. Jadi teman-teman yang lain tuh tadinya fokus mengerjakan tugas, jadi ikut-ikutan Bu bercerita. Contohnya nih, anak tersebut bercerita pengalamannya ketika kemarin pulang sekolah nih Bu. Terus juga ketika pagi berangkat sekolah dan juga ketika habis membeli mainan baru di depan sekolahan. Sehingga teman-temannya yang lain ikut bercerita Bu, sehingga saya nih sering sekali bertanya, tugasnya sudah selesai belum? Seperti itu Bu. Jadi murid Bu Ismi ini sebenarnya muridnya bisa mengerjakan tugas pada saat di depan kelas. Namun pada saat secara mandiri ya, dia tidak bisa, dia tidak fokus ya, bahkan mengganggu konsentrasi teman. Begitu ya Bu Ismi? Iya, benar Ibu. Kemudian Bu Ismi? Saya bingung Bu, apa yang harus saya lakukan supaya anak ini dapat bisa mengikuti tugas-tugas mandiri saya tanpa membuat anak-anak lain itu terganggu Bu. Oh begitu. Kalau menurut Bu Ismi ini ya, anak tersebut mampu ya, kemudian pada saat mengerjakan tugasnya, dia mengerjakan tugasnya secara mandiri dia tidak mampu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu Ismi lakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut? Keadaan tersebut, begitu Bu Ismi? Saya perlu mengintegrasikan kembali pembelajaran sosial dan emosional Bu dalam pelajaran saya, terutama kesadaran diri dan manajemen diri, dan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah Bu, seperti itu.
Oh, jadi kalau menurut Bu Ismi, murid yang mampu mengerjakan tugas baik pada saat maju di depan kelas ataupun secara mandiri itu adalah murid yang memenuhi kompetensi sosial emosional dan budaya positif di sekolah. Kalau kita hitung-hitung nih, menurut Bu Ismi pada level berapa sih yang Ibu inginkan posisi anak Ibu sekarang? Tadinya sih nilainya 3 Bu, tapi saya inginkan nilainya tinggi Bu, bisa mencapai 10. Oh, jadi menurut Bu Ismi ini ya pada standar sekarang levelnya pada level 3 dan setelah nanti Bu Ismi melakukan KSE dan iklim budaya positif ya, Ibu ingin standarnya sampai mencapai 8 begitu ya Bu Ismi. Dan menurut Ibu Ismi nih, apakah cara ini dapat Ibu integrasikan begitu Bu Ismi? Saya akan mengintegrasikan kompetensi dasar diri Bu dengan membuat roda emosi dulu yang saya pajang di depan kelas sebelum masuk kelas, kemudian untuk manajemen dirinya dengan baik saya akan melakukan teknik stop Bu di tengah pembelajaran. Jadi akan ada jeda di mana ada anak dapat menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut ruang untuk bercerita pada apa yang dia rasakan hari ini sehingga anak dapat mengeluarkan unek-uneknya kemudian disanggah oleh teman-temannya. Setelah itu mereka bercerita kemudian tidak ada lagi yang terpancing untuk kembali bercerita ketika saya memberikan tugas selanjutnya seperti itu. Wah, bagus sekali tuh Bu Ismi. Terus tadi Ibu Ismi juga menerapkan iklim budaya positif ya di sekolah. Nah, bagaimana itu Bu Ismi penerapannya? Untuk iklim sekolah Bu dan budaya sekolah di dalam kelas saya sudah meyakinkan kelas, membuat keyakinan kelas ini, namun belum sepenuhnya nih Bu untuk nilai-nilai yang di dalamnya untuk beberapa nilai tentang mengajak temannya untuk berbicara di tengah mengajar tuh belum saya buat. Namun nanti saya juga akan merevisi nanti Bu keyakinan kelas itu. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi Bu, seperti itu. Oh, kalau jadi kalau saya tarik kesimpulan ini ya, Bu Ismi ya untuk melakukan iklim budaya positif di sekolah, Bu Ismi membuat keyakinan kelas begitu Bu Ismi ya. Tadi ya, kemudian menerapkan juga kompetensi sosial emosional. Kemudian Ibu Ismi juga tadi membuat ruang untuk anak-anak bercerita tentang pengalaman mereka. Kemudian juga Ibu Ismi akan merevisi keyakinan kelas tadi Bu ya. Dan segitiga restitusi. Begitu ya Bu Ismi? Iya, benar. Wah, sudah ada titik temu nih ya Bu Ismi. Kita akan bertemu lagi nih nanti. Bagaimana Bu Ismi? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya merasa lega. Saya dapat menemukan solusi masalah yang saya hadapi seperti itu. Oke. Jadi bagaimana Bu Ismi? Jadi Bu Ismi nanti nih ya akan menerapkan kompetensi sosial emosional, merevisi keyakinan kelas, kemudian menerapkan keyakinan kelas dalam budaya iklim budaya positif. Begitu ya Bu Ismi? Iya, benar Ibu. Wah, berarti kita menemukan jalan keluar ya Bu Ismi? Iya, benar Bu. Ya, saya harap nanti pada pertemuan selanjutnya kita sudah Bu Ismi dapat menjalankannya. Kira-kira berapa lama nih Bu Ismi akan menjalankannya? Mungkin saya akan melakukannya sekarang Bu. Saya akan merevisi kembali apa yang keyakinan kelas yang nanti kurang. Kemudian nanti semuanya akan saya lakukan itu segera Bu. Oke, berarti kita nanti bisa ketemu di pertemuan selanjutnya Bu Ismi ya. Kita lihat progresnya bagaimana ya. Ya, benar Bu. Gitu, Bu Ismi. Iya. Terima kasih loh Bu atas bimbingannya dan waktu luangnya. Ya, sama-sama Bu Ismi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Saida dan Bu Ismi, alhamdulillah telah selesai melaksanakan praktek coaching. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi dari praktek yang Ibu lakukan, terutama dalam hal ini coach. Ya, tentu saya sangat mengapresiasi sekali, sekaligus barangkali meng-cross check aja nih, memastikan kembali indikator-indikator yang Ibu sampaikan di awal tadi. Menurut Bu Saida nih, selaku coach dalam praktek tadi, apakah kira-kira sudah tercapai nih menurut Ibu? Gimana Bu Saida? Kalau menurut saya sih indikator yang saya kembangkan berupa pertanyaan berbobot sudah tercapai, walaupun saya merasa masih ada kekurangan, begitu Pak. Baik. Artinya secara keseluruhan apa yang Ibu Saida ingin capai di awal tadi, saya menyaksikan, mengamati secara keseluruhan tahapannya itu sudah tercapai. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot. Semua sudah tersampaikan dengan runut. Nah, dari coaching ini, Ibu telah mampu menggali potensi-potensi dari coachi, sehingga coachi dengan sendirinya juga menemukan solusi-solusi yang menjadi permasalahannya sendiri. Nah, jika saya diperkenankan memberikan poin dari skala 0 sampai 10, maka saya dengan semangat nih memberikan nilai sama Bu Saida nih. Menurut pengamatan saya itu di angka 10. Ya. Ini pengamatan saya mengamati hasil percakapan coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, setelah coaching nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang bakal Ibu kembangkan terus nih dalam praktek coaching? Dalam praktek coaching ini, kompetensi yang tentunya harus saya kembangkan selain kan mendengarkan dengan aktif, tentunya pada pertanyaan berbobot, Pak. Pada pertanyaan berbobot ingin saya kembangkan bagaimana saya dapat memberikan dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan dapat menggali potensi yang ada pada coaching. Dan Baik. tentunya pada saat kehadiran penuh gitu Pak. Baik, artinya di kompetensi dalam coaching itu menjadi skala prioritas Bu Saida untuk terus dikembangkan. Di antaranya tadi pertanyaan berbobot ya, terutama pertanyaan berbobot ini. Baik Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Salut dengan Bu Saida. Selanjutnya terima kasih ya kepada Ibu Bu Saida dalam praktek coaching yang menurut saya sangat luar biasa dalam menerapkan prinsip-prinsip kompetensi maupun indikator-indikator dalam melaksanakan coaching, mulai dari alur tirta, kemudian kompetensi yang ingin dicapai dan kemampuannya dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachnya. Secara keseluruhan Bu Saida mampu dan sangat baik sekali melalui itu. Terima kasih. Demikian praktek coaching yang kita lakukan. Saya Arifuddin selaku pengamat, Ibu Saidah selaku coach, dan Ibu Ismi selaku coaching. Demikian sesi kali ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.